Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, perkenalkan Pak, nama saya Dodi Haryanto. Saya bekerja di BPBD Kota Tangerang Selatan dari tahun 2011 dan sekarang, dan di bagian pasca bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi. Oke, pada saat ini saya akan membawakan materi water rescue. Cuman tahun kemarin saya juga sudah pernah kasih materi yang sama. Kira-kira yang tahun kemarin pernah ikut pelatihan yang mana Pak? Satu. Yang tahun kemarin yang di Cipondoh. Satu, dua, ada lagi? Dua aja. Dua aja pada lagi? Dua ya? Oke, yang dua orang mungkin udah sedikit paham, dan ini buat refresh saja. Yang belum, terus yang lainnya yang pernah mengikuti pelatihan yang sama, ada nggak Pak? Mungkin di tempat lain, apa dengan pemateri dari mana, dari Basarnas segala macam gitu. Pernah? Bapak pernah ya? Dari mana Pak? Sudah lama ya? Ada lagi yang pernah ikutin pelatihan jenis yang sama? Pernah Pak ya? Di Pandeglang dengan ACT Water Rescue juga. Oke. Ada lagi Pak yang lain? Oke, nggak masalah. Intinya rata-rata pasti bapak-bapak udah pernah mengikuti pelatihan yang water rescue. Cuman saat ini saya cuma ingin merefresh saja, mengingat kembali. Mungkin bapak ada yang lupa atau gimana, dan ketika nanti ada yang salah juga, kita sharing aja Pak. Jadi bukan berarti menggurui, bukan berarti saya lebih jago daripada bapak. Mohon izin ya Pak. Oke, sekarang tema kita ini water rescue. Ada water dan rescue, dua suku kata. Jadi kita pahamin dulu suku katanya ini. Water, air, rescue itu pertolongan. Water. Sekarang kita mau ngadain pelatihan water rescue. Sekarang kita mau tanya dulu. Jenis-jenis air nih yang untuk pelatihan apa aja? Yang Bapak tahu. Kan sekarang kita tempatnya ada nih, danau. Apalagi Pak? Pantai, sungai. Apalagi yang lebih besar, laut, ada enggak? Sumur mungkin, kolam renang. Oke, jadi kita pahamin dulu Pak, medianya kita pahamin dulu. Ketika media kita pahami, pasti kita akan berpikiran lagi. Ketika kita pahami danau, ini kira-kira danau bahayanya apa? Ketika kita mau masuk ke sungai, kira-kira ini potensi bahaya di sungai itu apa? Ketika kita mau masuk ke laut, potensi bahaya di laut itu apa kira-kira? Karena ketika kita udah memahami bahayanya, pasti akan balik ke diri kita lagi. Kira-kira apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus saya bawa? Karena beda media, pasti beda juga perlengkapannya. Beda juga kesiapan kitanya. Beda juga mentalnya mungkin. Karena beda mental orang di kolam renang dengan mental orang berenang di laut, beda. Jadi semua itu harus kita siapkan dengan matang. Dipahami Pak ya? Sekarang kita media danau. Sekarang danau ini, potensi bahaya di danau ini apa? Ayo Pak, potensi bahaya di danau. Bapak lihat ke danau terus Bapak pikirin, kira-kira bahayanya apa ini? Daleman, satu. Apa? Tenggelam. Apa? Binatang buas, oke. Apa lagi? Lumpur. Coba Bapak lihat lagi sekitar, pasti ada lagi bayang lain. Tanggul jebol, bolehlah. Ada lagi. Ini kalau Bapak lihat di sekitar kita ini banyak yang bekas-bekas tambak, bambu-bambu, patok. Nah itu mungkin aja di luar yang nggak kelihatan, tapi di dalam tuh ada. Tapi kita nggak tahu. Karena ini belum kita sterilisasi kan daerahnya. Dan potensi itu pasti ada. Bambu-bambu runcing di dalam air itu pasti ada. Makanya kita harus persiapkan diri kita dulu. Ada bahayanya, ada kedalaman, binatang buas, lumpur, patok, apa lagi tadi? Jaring, dan lain-lain. Itu potensi bahayanya Pak. Itu kalau di danau. Kalau kita masuk ke sungai, kira-kira apa potensi bahayanya? Arus.
batu, Ya, itu. buaya, Apa? Ya waktu kemarin ya. ular, binatang buas. Motor, aneh sih nih masukin lewat samping. Oke, sekarang kita Bapak bedain perbedaan bahaya di danau dan sungai kira-kira apa? Iya, iya. Arus, Tunggu. batu. Berarti kan perlengkapan yang harus kita siapkan di sungai sama di danau ada yang beda. Kalau di sungai mungkin kita harus pakai helm, kalau di danau mungkin nggak wajib pakai helm. Tapi kalau kita masuk ke sungai wajib, karena berbenturan dengan batu itu potensinya ada. Arus, kalau dia udah berarus berarti perahu yang kita pakai pun akan beda. Persiapannya pun akan beda. Teknik dayung pun beda. Beda teknik dayung, beda perahunya dan beda perlengkapannya semuanya. Bisa dipahami ya Pak? Sampai di situ bisa dipahami perbedaannya. Oke, sekarang kita di danau, ada kedalaman, ada patok, ada jaring, ada binatang buas. Kita kembalikan ke diri kita. Kira-kira persiapan apa yang harus kita persiapkan sebelum kita terjun ke danau? Safety-nya kita ini apa nih kira-kira? Pelampung. Oke, pelampung wajib satu. Apalagi? Alas kaki, ya benar, alas kaki. Jadi biasakan ketika kita mau masuk ke danau, usahakan jangan kaki ini harus ada alas kakinya, jangan nyeker, usahakan. Karena kita nggak tahu ketika nanti kita turun dari perahu, katanya pas turun blok langsung patok. Dan terus juga etikanya itu kalau kita di danau itu, ketika kita turun dari perahu itu nggak boleh langsung loncat, Pak. Kita duduk di perahu dulu, hadapin diri ke dalam ke air, kita turun secara perlahan. Jadi nggak loncat begitu, bahaya. Jadi kita duduk dulu di bibir perahu, baru kita turun perlahan. Kalau kita loncat, itu ada potensi bahaya lagi nanti. Kita nabrak yang nggak taunya cetek, kepala nancep nanti kan, nancep di lumpur. Ya kalau nancep, kalau di situ ada bambu runcing gimana? Gitu ya Pak. Yang masalah water ini ada yang mau dipertanyakan? Lanjut ya, ya. Ya. Ya, kalau di banjir. Ya, oke, terima kasih. Bapak namanya siapa namanya? Hasan. Oke, terima kasih Pak Hasan. Kalau di banjir pasti beda. Yang kita lakukan di pelatihan, yang kita bisa lakukan di biasa pelatihan itu, ketika kita masuk ke menolong orang di tempat banjir, itu pasti ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Yang pertama, biasanya kalau sepengalaman dari saya, kita biasa nurunin perahu gini misalkan. Dan itu kita nggak pakai mesin. Kita harus bawa korban, bawa orang dievakuasi. Kita bisa aja berangkat ke sana itu kita ngikutin arus. Balik ke sini kita ngelawan arus. Ngelawan arus itu berat. Kita mau dayung penumpangnya banyak, kita cuma berempat taruhlah. Kita mau seret itu dalam, kita nggak dayung kuat, itu kita bawa arus. Kalau kita latihan danau mungkin flat-flat aja Pak, nggak ada tantangannya. Kita nggak kalah dayung aja dikit. Di bawah itu ada pagar yang tajam-tajam juga, belum lagi yang kawat-kawat berduri. Nah itu buat ini aja. Makanya ketika kita udah membayangkan sebuah banjir, kita bayangin dulu potensi di wilayah itu apa? Arus. Karena ketika komplek kan rata-rata komplek yang banjir. Kalau di Tangerang Selatan rata-rata komplek. Komplek itu kan dia blok-blokan Pak. Blok-blok terus di tengah ada sungai. Terkadang kalau ketika kita mau turunin perahu, antara sungai dan jalan itu udah nggak kelihatan mana sungai mana jalan. Kayak kita salah ngambil arah, bisa aja kita keseret arus sungai. Makanya usahakan kawan-kawan ketika mau masuk ke daerah sebuah bencana, pelajari dulu daerahnya. Makanya saya biasanya kalau saya turun, biasanya saya bawa kalau nggak RT, kalau nggak tokoh masyarakat setempat ada di perahu saya. Karena dia nanti yang akan ngasih tahu, di sini ada pagar Pak, di sini ada sungai Pak, di sini ada ini, di sini ada ini. Kalau kita turunnya satu tim aja, nggak ada orang yang di situnya, itu rawan buat kitanya juga Pak. Kita nggak tahu lokasi. Pernah juga pengalaman saya dulu di Karawang 2010, itu ngedayung itu kalau dibilang 4 kilo kali.
Karena warga situ nggak pernah diturunin perahu pakai mesin, tapi warga sana nolak. Karena ombaknya itu katanya dia merusak rumah dia. Ombak kan kalau kita pakai mesin kan berombak. Karena warga situ juga udah seminggu nggak mau ngungsi, dia masih bertahan di bawah atap, bikin tempat tidur di bawah atap, dia tidur di situ. Jadi ketika ada perahu lewat, dia masih terganggu. Sana pergi. Nah kita perahu mesin taruh kita pakai manual, pakai dayung. Kita harus berani. Makanya di atas itu harus ada. Saya bawa PRT, selalu saya bawa PRT. Kalau nggak PRT, orang yang paham situasi lah saya bawa. Yang bisa ngajak warga juga lah. Akhirnya berapa kali relawan turun nggak ada korban yang mau diajak mendarat. Akhirnya pas tim saya turun, alhamdulillah yang tadi nggak mau dievakuasi akhirnya mau dievakuasi. Karena banjir itu nggak surut hampir sebulan. Gitu, Pak. Jadi pasti beda ketika kita nanti berada di lokasi banjir dengan pelatihan udah beda pasti. Kadang kita berangkatnya lawan arus, pas baliknya ngikutin arus. Karena namanya banjir itu pasti ada arusnya. Walaupun di dalam komplek, karena di tengah-tengah biasanya ada kali. Dan biasanya dia konturnya kontur menurun. Kontur daerahnya. Jadi nggak mungkin air tenang. Kalaupun tenang paling ya banjirnya gede banget. Bisa dilanjut, Pak? Oke, sekarang kita ke bahasa rescue-nya. Rescue ini kan pertolongan. Jadi kalau untuk rescue itu, kalau kita punya prinsip penolong tetap penolong, korban tetap korban. Jangan sampai penolong jadi korban atau korban jadi penolong. Itu lebih bahaya lagi. Ya Pak ya. Jadi penolong tetap penolong dan korban tetaplah korban. Dari bahasa ini Bapak bisa menyimpulkan nggak? Kita ini penolong, kita mau nolong orang yang korban di sana. Kemampuan kita tidak mencukupi untuk menolong orang itu. Jangan dipaksakan, Pak. Kalau kita nggak mampu, jangan dipaksakan. Cari bantuan dulu. Karena yang udah kasus di Tangsel nih, yang orang hilang segala macam di Sungai Sadar nih, rata-rata meninggal, yang korban 1, tapi meninggal 2. Di Sadar sana orang mancing jatuh, ditolong temennya, teman yang nggak tahu juga, akhirnya 2 meninggal. Ditolong 5 teman 1, 3 meninggal. Jadi jangan memperbanyak korban. Jadi posisikan diri kita ini jangan sebagai penolong. Penolong itu harus safety. Kalau kita belum safety, jangan ditolong dulu. Cari bantuan dulu. Kalau nggak cari bantuan, cari alat-alat yang bisa menolong korban. Nanti ada penjelasannya nanti. Dan misalkan korban tetap korban, maksudnya apa? Mungkin dia itu udah ditakdirnya jadi korban, kita ditakdirin untuk penolong. Jadi jangan ditukar posisinya. Karena itu udah mungkin udah takdir begitu, kasar gitu Pak. Paham nggak Pak maksud saya? Jadi jangan memaksakan diri kalau kemampuan kita tidak mencukupi untuk itu. Oke Pak. Oke, sekarang kita masuk materi yang kedua adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang penolong dalam kaitan dengan water rescue. Ada yang bisa menjabarkan satu-satu. Kemampuan apa aja yang harus kita miliki ketika kita menjadi seorang penolong? Berenang, 1. Lagi Pak. Kita bayin dulu airnya. Berenang, fisik kuat. Lagi? Apa Bu? Mental. Terus ilmu, pengetahuan ya, pengetahuan yang cukup. Apa lagi? Skill, remaja. Apa lagi? Alat yang memadai. Cukup. Oke, saya jabarkan lagi ya. Yang pertama, mampu berenang dengan baik. Yang kedua, kemampuan fisik yang cukup. Yang ketiga, pengetahuan. Yang keempat, mental. Yang tadi apa?
peralatan yang mendukung. Oke, terkadang kita begini, kita liatin dulu nih, kita punya perahu riverboat, LCR, ada kayak dan lain-lain. Terkadang kita punya alat banyak, tapi belum tentu semua orang itu paham cara penggunaannya. Misalkan kayak ini ada yang tahu ini apa? Tali lempar, rescue rope. Ini isinya ada 20 meter sampai 25 meter. Ini untuk mencapai orang yang tenggelam di air. Cara penggunaannya ada. Kalau kita salah menggunakannya, nggak maksimal juga. Soalnya ada lagi nanti ring buoy, yang kayak donat yang dilemparkan itu juga ada teknik melemparnya. Kalau kita nggak pakai teknik, akhirnya korban yang tadinya cuma masih bisa memanggil tadi pingsan karena ketiban palanya. Maka harus pakai teknik juga. Oke, sekarang kita masuk ke perlengkapan dasar untuk pertolongan di air. Buat juga. Oke Pak, kita masuk ke pengenalan perlengkapan untuk kebutuhan pertolongan di air. Yang pertama kita ada pelampung. Ini pelampung. Kuncian pelampung ini jangan terlalu longgar, jangan terlalu ketat. Kalau dia terlalu longgar, ngerinya nanti coba lu duduk. Kalau terlalu longgar, ketika nanti kita misalkan dia korban nih, ketika mau dibantu ngerinya nyeplos pelampungnya ke atas, kalau nggak nyekek ke leher. Akhirnya yang korban tadinya pingsan menjadi meninggal. Oke Pak, jangan terlalu longgar, jangan juga terlalu ketat. Terlalu ketat kita nggak bisa napas nanti, nyesek. Apalagi kalau kita pakai ini, kita mau nolong orang nih, apalagi yang badannya kecil. Tolong pelakunya naik, orang ketinggalan. Jadi pastikan posisinya itu nyaman. Jadi intinya itu nyaman dan aman. Aman dan nyaman. Jangan sampai cuma kita aman tapi nggak nyaman. Pastikan kita aman dan nyaman. Nyaman makanya nyaman. Pergerakan kita untuk berenang bisa, pergerakan kita untuk istirahat bisa. Kita untuk ketika kita ada posisi sebagai korban kita enak diangkat. Oke Pak ya. Terus kalau kita biasanya Bapak ikut arung jeram segala macam, mungkin ininya ada di belakang itu ada ginian ini. Ini fungsinya untuk ketika kita kalau main di sungai itu, ketika kita berbenturan dengan batu, ini ada penahan. Ketika kita main sungai, kita udah kelelahan, kita tinggal pegang lehernya. Ini langsung menopang kepala kita juga. Kita nggak bakal tenggelam kepala kita. Pegang aja ini. Tenang, kita capek nih berenang. Kita capek nih berenang. Kita pegang ini aja. Udah diam aja. Langsung dia ini akan naik menopang kepala kita. Jadi kepala nggak bakalan masuk ke air. Bang ya. Oke, selanjutnya dayung. Kalau Bapak bisa pegang kiri dulu. Nah, pastikan ini T-nya ini tangannya begini, jadi nggak begini Pak pegangnya. Karena kalau begini kita pegang dayung, nggak ada tenaganya, powernya nggak ada. Pastikan pegang di T, ini lepas. Oke, itu kalau untuk yang pendayung kiri. Kalau yang kanan, oke Pak, pastikan terus pegangan di bawahnya, jangan terlalu ke bawah, jangan terlalu ke atas. Pastikan pas dengan posisi badan kita. Jadi kita ambil tangan. Oke Pak. Terus fungsi dayung, selain dia berfungsi untuk mendayung, dia juga bisa berfungsi sebagai alat pertolongan. Ketika teman kita jatuh dari perahu, kasih ininya, biar dipegang sama dia.
tarik ke pinggir, naik. Jangan pakai ini, Pak. Pegang. Oke ya. Jadi selain untuk bisa mendayung, dia juga bisa sebagai penolong. Terus fungsi yang ketiga dayung. Ketika perahu terbalik, ini bisa fungsi untuk mengembalikan perahu ke posisi semula, flip flop. Bisa digeser nggak perahu? Geser nggak? Oke, misalkan ini perahu. Ini dari misalkan ini kembali. Nah, bisa perahu dalam posisi ini juga bisa dimanfaatkan, Pak. Kita ambil ini aja. Ini di air ya. Ya, untuk fungsi dayung udah 3 fungsi ya. Untuk menolong, membalikan perahu dan untuk mendayung. Oke. Biasanya bikinan, Pak. Kalau kita beli bisa harganya 250.000 Pak. Tempat lain. Ini kita bikin dari PP. Ini apa ini? Kalau kita mulai, sampai itu kalau kita berlalu itu kan kita terbalik, Pak. Kayak tadi. Fungsinya sama, ketika dia kembali ke arah berlawanan sama. Jadi kita nggak naik dari sini. Maka posisi kembali ke posisinya semula. Dan ini biasanya kalau di tempat kirap, kalau bapak pernah lihat biasanya siap skipper yang belakang pasti bakal yang mundur. Tapi kalau begini dia mah modelnya lebih bagus. Ini mah begini. Namanya flip light. Flip light. Kali untuk membalikan perahu ke posisi semula. Flip light. Sampai sini ada yang lain, Pak? Jelas. Oke, sekarang helm. Ini helmnya kalau kita main di arus berbeda dengan helm yang kita pakai di motor. Nah, biasanya ada bolong-bolongnya. Dan air masuk kita keluar dengan otomatis. Dan makanya pun juga ini ada kunciannya. Jadi kita bisa mengukur seberapa besar kepala kita dan pasnya semana. Dan untuk pemakaiannya pun ini segini, Pak. Jadi jangan terlalu nyepet. Katanya terlonggar juga, akhirnya kalau longgar juga kita tidak melambung. Ya, kemana-mana jadi helm untuk di muka. Kan nggak lucu, Pak, helm untuk muka. Jadi sering terjadi. Mana nih katanya helm kok saya nggak ngeliat korbannya nih. Kalau longgar Yang jadi malah korban. bakal di air. Ini nyari korbannya nggak ada korban. Ya, Pak. Malah Kayaknya harus pas. Jangan taruh sabit. Pastikan ada setelah satu pas satu jari.
Oke, selanjutnya klip lain. Oke, robek, lempar. Ini tali. Isinya ini ada yang 20, 25 dan 30. Jadi kita bisa menjangkau korban panjang 20 meter ke air dari darat atau dari perahu. Dalam pemakaiannya ini kita kasih jarak lagi kita mau nolong sana lempar. Nah nanti untuk korban yang ditolong kan otomatis yang ditolong masih sadar. Kalau yang udah sadar nggak mungkin kita lempar masih nggak respon dia. Yang masih sadar. Nah kalau dia masih sadar dia pegang. Dia pegang ini. Ini ditarik dari arah tim rescuernya. Jadi kepala ngadep ke atas. Jadi nggak begini pak. Kayak. Jadi tiap korban ditolong tuh pastikan kepala itu menghadap ke atas. Kasih arah dulu. Dia harus nyapa dulu korbannya. Halo Bu, saya ini tim penolong, bisa dengar suara saya? Pluk kata dia kan gitu. Kita masih respon tuh, baru lempar. Ini ngomongin suara jelas kan? Masih gitu. Ini masih respon tuh, lempar. Oke Bu, lempar, tangkap yang saya berikan. Ini baru ya siaran lagi. Bu balik badan, ngadep ke atas, pegangan. Ini baru tuh. Orang kalau bilang kita memposisikan korban. Tapi nanti kalau kita pelajari mau ke pelampung pasti. Kita memposisikan kalau dia korban itu sebelah mau ke pelampung. Aku mau tenggelam pelampung dulu. Ya dia WA. Bukan dia bisa WA dulu sama tim rescue. Saya tak tenggelam ya. Jangan dulu tentang lemparin pelampung. Oke, ini bedanya nama itu ada tahu nggak? Perbedaan ini river boat, perahu sungai, ini ACR dan ini tak rubber untuk pendarat kalau dia pakai mesin enggak. Perbedaan yang pertama, perbedaan yang kedua. Ini ada adapnya, ini enggak. Ketiga. Apa? Lagi nggak perbedaan yang lain? Diangkut dia tergantung, kalau tipenya sama diangkut itu sama. Lagi perbedaan yang lain. Ini perbedaan yang lainnya. Perbedaan yang lain ini Pak. Apa boleh berdiri Pak? Tambalan. Kalau ini bolong-bolong. Ini air masuk ke dalam. Tapi air ini masuk dan keluar secara otomatis. Makanya kalau nyiram dia pakai ini. Kalau dia pakai itu air masuk ke dalam udah nggak keluar lagi. Ke dalam. Bedanya. Terus kalau ini perahu terbalik, kan perahu terbalik kita di air. Masih cara kita naik ke atas ini. Kita pakai tali nggak bisa. Kita pakai Dalam posisi kan ini sudah di atas dalam posisi pastikan satu orang menyelamatin perahu dulu. Perahu angkatan
Dan itu buktinya nanti itu kita naik karena nggak ada pegangan lain kan. Iya. Kita sama sana. Sama dia naik orangnya. Terus yang gua tahu ketika kita mau naik ke perahu, biasanya orang bisa turun tapi nggak bisa naik. Di poinnya ini turun di tali.